Halo, jumpa lagi bersama saya Bidi Tarja channelnya Semaisan. Bagi sobat yang baru menemukan video ini, tolong dibantu dengan subscribe-nya supaya bisa menyajikan informasi lebih banyak lagi. Dan bagi yang suka, silahkan like, share, dan tulis komentarnya di kolom komentar. Kali ini saya berada di museum atau peninggalan dari Dr. Sutomo yang berada di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Seperti apa? Yuk simak perjalanan saya berada di Museum Dr. Sutomo. Dr. Sutomo atau Subroto lahir pada 30 Juli 1888 dan beliau wafat tanggal 30 Mei 1938. Beliau adalah tokoh pendiri organisasi Budi Utomo, yaitu organisasi pergerakan yang pertama di Indonesia. Dr. Sutomo atau nama kecilnya Subroto, beliau adalah anak dari Raden Suwaji, seorang perdana. Dengan kepala keluarga bekerja sebagai birokrat kolonial, sudah barang tentu keluarga Raden Suwaji hidup serba cukup dan terpandang. Terbiasa hidup mewah dan dimanja kakek neneknya, Subroto kecil tumbuh sebagai bocah nakal, malas belajar dan suka kelahi adalah bagian dari kesehariannya. Bukan Subroto namanya jika tak pulang dengan wajah bengkak dan pakaian koyak. Kendati diajari tirakat dan sedikit olah batin oleh pamannya, kelakuannya tak banyak berubah. Tabiat macam itu ia bawa hingga merantau ke Batavia di umur 15. Remaja Subroto diterima sekolah di STOFIA, sekolah elit para calon dokter Jawa. Meski begitu, Subroto ternyata lebih gemar mengejar kesenangan hidup daripada ilmu. Untuk menunjang gaya hidupnya yang mewah, tak jarang ia terjerat utang dan membohongi keluarga agar dapat uang saku ekstra. Tapi dunia pemuda Subroto runtuh seketika kala ayahnya meninggal secara mendadak pada tahun 1907. Secara tiba-tiba ia kehilangan penopang. Baru kali itu ia ingat posisinya sebagai putra sulung, yang artinya beban penghidupan keluarga kini berpindah ke pundaknya. Beban tersebut kian berat kala Subroto menyadari bahwa tanpa ayahnya ia bukanlah siapa-siapa. Dalam sebuah memori ia menulis, "Saya merasa bahwa orang-orang telah merubah sikapnya pada diri saya dan keluarga saya. Kehormatan, kemurahan hati, dan kemanisan tutur katanya, keramahan, tingkah laku, dan sebagian kenalan kita ternyata bukannya dengan sungguh-sungguh, hanya pulasan di luar saja. Karena itu pengaruh kematian ayah saya itu," tulis Subroto. Keterpurukan adalah awal dari perubahan besar. Demikian filsuf Tiongkok kuno Laozi pernah berkata, kemalangan itu mengubah jalan hidup pemuda seperti Subroto. Kini ia punya pandangan lebih jernih tentang karir dan masa depannya. Ia juga kian menyadari posisinya sebagai kaum terdidik di dalam kolonial. Beberapa lama setelah sang ayah mangkat atau meninggal, Subroto menarik diri dari pergaulan. Tapi ketika ia kembali, ia muncul sebagai pribadi yang berbeda. Permenungannya di masa-masa sulit itu tak hanya membuatnya sadar akan tanggung jawabnya kepada keluarga, tapi juga membawanya lebih aktif dalam urusan-urusan sosial dan politik. Hingga kemudian ia ikut dalam arus pertama pergerakan nasional, bahkan menjadi salah satu pelopornya. Usai lulus dari STOFIA pada tahun 1911, Sutomo berpindah-pindah tempat dinas sebagai dokter. Pada tahun 1919, ia mendapat beasiswa untuk menempuh ujian dokter di Universitas Amsterdam. Di sana, selain kuliah, tentu saja Sutomo ikut berbagai kegiatan, salah satunya di Indische Vereniging. Di antara para mahasiswa Indonesia di Belanda,
Sutomo dianggap senior dan dihormati. Ia juga sempat dipilih jadi Ketua Indisi Ranking periode 1921 hingga 1922. Rumahnya menjadi tempat pertemuan mahasiswa Indonesia, dan sesudah ia tak lagi menjadi ketua PH pun nasihatnya masih selalu diminta oleh para mahasiswa Indonesia yang menjadi semakin radikal itu. Usai menempuh pendidikan spesialis penyakit kulit di Jerman, Dr. Sutomo mudik ke Indonesia pada tahun 1923. Ia kini menetap di Surabaya dan berdinas lagi di Rumah Sakit Simpang Surat Min. Dalam biografi Dr. Sutomo 1982 menyebutkan sang dokter juga bertugas sebagai pengajar di Nederland Indische Artsen School atau disingkat dengan NIAS. Saat ia kembali, pergerakan nasional sudah semakin semarak. Selain Budi Utomo, kini telah berdiri pula Sarekat Islam dan PKI, tapi ia tak lantas bergabung dengan salah satu dari ketiganya. Ia tak sreg dengan SI atau Sarekat Islam dan PKI yang dikotomis dan cenderung radikal, sementara Budi Utomo dirasa semakin kolot. Pada tahun 1924 ia lantas bikin sendiri gerakan yang lebih cair dan berbasis pendidikan Indonesia atau Study Club, persatuan yang berusaha untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat pribumi dengan memberitahukan kepada mereka tentang situasi politik dalam maupun luar negeri ketika itu. Merupakan persatuan pertama yang pernah didirikan di Hindia Belanda. Kegiatan utama dari Indische Study Club adalah diskusi politik dan pembahasan persoalan publik. Kebanyakan anggotanya adalah pelajar. Model ini lalu diikuti Soekarno di Bandung dengan Algemene Study Club. Setelah jalan sekitar 6 tahun, Sutomo mengembangkan Indonesia Study Club jadi organisasi politik per 16 Oktober 1930. Namanya berganti menjadi Partai Persatuan Bangsa Indonesia atau disingkat dengan PBI. Lalu pada akhir 1935, PBI dan Budi Utomo berfusi jadi Partai Indonesia Raya atau Perindra. Tak hanya berpolitik, Perindra pimpinan Sutomo juga bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi melalui Bank Koperasi dan organisasi tani. Selain itu, ia juga menginisiasi pendirian beberapa panti asuhan dan rumah sakit. Setelah Perindra terbentuk, kemudian masuk di dalamnya beberapa perkumpulan lain. Dalam asasnya, Sutomo berucap, meskipun kemerdekaan sudah tercapai, kita masih harus berjuang dan masih harus berkorban, dan bahkan mungkin lebih sukar untuk memperoleh kemuliaan, memperbaiki keadaan rakyat, membangun rakyat pribumi, memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial kita. Dikutip dari buku hariannya Sutomo, dan beliau wafat pada 30 Mei 1938. Oke, sekian dulu cerita kisah perjalanan saya di Museum Dr. Sutomo Nganjuk, tepatnya di Desa Ngepeh, Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Semoga dengan sajian saya hari ini menambah wawasan untuk sobatku semua. Jumpa lagi dengan video-video dari saya berikutnya. Bye bye.